Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, apa itu kitab kehidupan dan bagaimana nama kita dicatat di dalamnya? Dan mengapa ada orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan? Apakah mereka bisa bertobat? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Kitab kehidupan itu kitab simbolis. Ya, karena Tuhan Allah tidak perlu buku untuk catat siapa-siapa di dalamnya. Karena Tuhan Maha Tahu. Sehingga buku atau kitab kehidupan itu hanyalah kitab simbolis. Dan isi dari kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan nama mereka telah dicatat sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, bagaimana supaya nama saya ada dalam kitab kehidupan? Yang masuk dalam namanya dalam kitab kehidupan itu hanya orang percaya. Jadi saudara nggak perlu berusaha macam-macam untuk dapat namanya di dalam. Cukup percaya Yesus. Kalau saudara bisa percaya Yesus, itu bukti bahwa namamu sudah ada di sana. Tapi kalau sampai mati kamu tidak percaya Yesus, ya berarti namamu tidak ada di sana. Ya. Nah, sebenarnya kalau konsep ini dijelaskan, ini berkaitan dengan satu konsep yang lebih dalam di dalam teologia. Namanya teologia orang pilihan. Yang dalam bahasa teologis disebut sebagai predestinasi. Salah satu poin penting di dalam teologia Calvinis. Khusus gereja-gereja Calvinis. Itu mempunyai namanya predestinasi, di mana Tuhan mempunyai orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Makanya kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab ada banyak istilah orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itulah yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, yang pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Sementara orang-orang yang akan binasa memang namanya itu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau begitu keselamatan itu bergantung kepada kemurahan hati Tuhan dan pilihan Tuhan yang bebas. Nah, ini kalau mau diperpanjang maka jadi diskusi yang lebih rumit, karena masalahnya adalah bahwa kapan Tuhan pilih. Ingat di surat Roma Paulus bilang bahwa ya tentang Esau dan Yakub itu ya mereka belum melakukan apapun yang baik atau yang jahat, tapi pilihan Allah itu sudah berlaku sebab Dia mengasihi Yakub tapi membenci atau menolak Esau. Maka Yakub adalah orang pilihan, Esau tidak. Nah, bagaimana saudara bisa tahu kalau begitu Pak Pendeta, saya ini orang pilihan atau tidak? Tak usah pusing dari itu. Saudara sudah percaya Yesus atau tidak? Kalau saudara sudah percaya Yesus, pastilah nama saudara ada di kitab kehidupan itu. Tapi kalau saudara sampai hari ini belum percaya Yesus, belum tentu tidak ada. Karena mungkin besok saudara percaya. Pokoknya jangan sampai pas mau mati baru percaya. Nama saudara juga ada. Tapi masalahnya jangan ambil risiko dengan pas mau mati baru percaya. Kan orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya pas mau mati baru percaya Yesus bisa selamat? Bisa. Kenapa? Kan penjahat di sebelah Yesus juga kan. Pas mau mati baru dia percaya. Ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Selamat dia. Masalahnya tidak semua orang sadar hari matinya. Ya,
Karena kalau sakit-sakit, mulai gula darah, asam urat, darah tinggi, mulai pelan-pelan rasa diri sudah mau game, lalu saudara, ini rasa-rasanya kurang 1 bulan mati, jadi saya terima Yesus. Itu masih rasa. Ada orang tidak rasa apa-apa. Kalau sudah bau tanah begitu baru terima Yesus baik, tapi ada orang bau parfum, tahu-tahu mati. Ya. Ada orang duduk-duduk saja tiba-tiba selesai. Atau mau pergi pesta, semprot semua, wangi-wangi keluar, dihajar tangki 1 kali, kau mati selesai. Lupa, terlambat percaya Yesus. Karena itulah, selagi masih ada napas, itu terima Yesus dan percaya Yesus sesegera mungkin. Sakeus itu, waktu Tuhan Yesus suruh dia turun dari pohon, dia segera turun dari pohon itu. Dan segera terima Yesus. Terima Yesus itu jangan tunda-tunda. Karena kita tidak tahu hari terakhir kita itu kapan. Satu kali ada KKR di Cina. Dan ada seorang yang punya kedudukan tinggi dalam pemerintahan Cina. Dia ajak temannya untuk hadir acara KKR. Pendetanya kota tantang orang terima Yesus malam ini juga. Lalu temannya bilang, maukah engkau terima Yesus? Dia bilang, sabar. Ini masih KKR hari pertama. Nanti hari ketiga baru saya terima Yesus. Dan malam itu pulang dia naik mobil. Kecelakaan mobil sampai plat mobilnya dia mati pada hari itu. Tidak sampai hari ketiga. Ya, jadi jangan tunggu-tunggu dan jangan tunda-tunda. Setiap ada kesempatan bernapas, terimalah Yesus. Kalau saudara bisa terima Yesus, itu tanda bahwa nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Kita bisa tahu seseorang namanya tidak ada kalau dia mati sampai mati tidak percaya. Oh, berarti namanya tidak ada dalam kitab kehidupan itu. Ya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.